Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur akan kemurahan-Nya. Kita bisa bertemu lagi pada saat ini. Kita melakukan kebaikan bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena respon keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur akan anugerah-Mu, di mana Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan serta kecukupan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami memohon, kiranya Engkau memberikan hati bagi kami, supaya bisa menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Boleh membawa kehidupan kami semakin mengenal, semakin mengasihi, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kehidupan kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Dan terutama kehidupan kami bisa terus meninggikan nama Engkau. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini, serta penuh dosa. Kiranya kuasa Tuhan boleh memampukan, menyempurnakan, dan menguduskan serta menyucikan, sehingga firman yang disampaikan tidak terhalang. Dan ini boleh menjadi berkat, menjadi suatu hal yang indah bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Taruh hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan, sehingga hanya nama Engkau saja yang ditinggikan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu topik yang begitu luar biasa dan sering diperbincangkan oleh banyak orang adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang membincangkannya terkait dengan kitab Wahyu, di mana menjelaskan bagaimana Tuhan datang untuk yang kedua kali dengan penuh kemuliaan, menghukum setan atau iblis itu dan mendirikan kerajaannya di dunia selama 1000 tahun. Kemudian Dia akan juga membuat dunia atau bumi yang baru. Apakah penafsiran ini tentu benar? Bagi saya ini tidaklah tepat. Karena tentang kedatangan Yesus yang kedua kali juga diterceritakan di dalam perjanjian lama. Baik kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di dalam kitab Yeskiel, di dalam tulisan Paulus di 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus pun juga mengatakan yang demikian tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak memfokuskan akan kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu tidak menceritakan akan kedatangannya yang akan datang, tetapi menceritakan kehidupan sebelum Yesus, ketika ada Yesus, dan juga kedatangan yang keduanya. Pada saat ini, mari Bapak Ibu, saya undang membaca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44. Sekali lagi Matius 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hari kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada hari malam pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus mengatakan akan perkataan ini, dia sudah menjelaskan tentang satu gambaran. Ketika tunas pohon ara itu sudah muncul, musim panas akan datang. Artinya apa? Ketika tunas itu, yaitu tanda-tanda sudah ada, maka kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Tentunya tanda-tanda yang Tuhan telah nyatakan di dunia ini sudahlah banyak. Kapan tanda itu telah diberikan Tuhan? Tentunya setelah Yesus naik ke dalam kerajaan surga, tanda itu mulai terjadi sampai sekarang ini. Yang pertama, penganiayaan oleh orang Kristen, di mana orang Kristen pada saat itu dianiaya Kaisar Nero yang membunuh dan juga mengasingkan mereka. Sampai pada zaman sekarang ini, orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan terus mengalami penderitaan demi penderitaan. Dan tentunya di dalam kehidupan kita pasti bertanya, Tuhan, kapan Engkau datang untuk yang kedua kali? Tetapi pada ayat yang ke-36, Tuhan mengatakan, Ia tidak memberitahu kapan Ia datang. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang. Dikatakan malaikat-malaikat pun tidak tahu. Mengapa dia tidak tahu padahal dia sudah dekat dengan Allah, melayaninya dan juga melakukan setiap perintah-perintah Allah? Kenapa malaikat tidak tahu? Karena ini bukanlah urusan malaikat tentang kedatangan yang kedua kali. Dikatakan anak pun, yaitu Yesus Kristus, tidak tahu kapan dirinya akan datang untuk yang kedua kalinya. Padahal dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kenapa dia tidak tahu? Karena tugasnya ketika ada di dunia ini adalah menebus manusia dari dosa dan juga memberikan kepastian keselamatan bagi orang-orang yang telah percaya kepadanya. Dia sebagai manusia tentunya terbatas, mengalami lapar, mengalami haus, mengalami kekecewaan, dan juga mengalami kemarahan di dalam dirinya. Tetapi pada saat itu Yesus tidak mau memberitahu mereka, karena ketika mereka diberitahu pada saat itu, pastinya iman mereka bisa saja lemah. Dan Yesus pada saat itu memutuskan tidak harus tahu kapan kedatangannya untuk yang kedua kali. Dari dulu sampai sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha untuk bernubuat, untuk menghitung, menafsirkan kapan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dan salah satu orang yang menafsirkan itu ialah Charles Taze Russell, yang lahir pada 16 Februari 1852 di dataran Amerika. Dia adalah anak pengusaha, tentunya ia adalah orang yang berkecukupan. Ketika dia remaja, orang tuanya juga orang yang taat beribadah. Anak ini, Charles Taze Russell ini tidak memahami dan juga tidak setuju akan konsep yang telah diajarkan oleh gerejanya mengenai predestinasi, yaitu sebagian orang dipilih untuk diselamatkan dan sebagian tidak dipilih untuk diselamatkan. Pada akhirnya dia pindah ke salah satu gereja, dan ketika dia ke gereja itu, dia melihat ada suatu pengajaran yang luar biasa tentang kapan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Tetapi lambat laun dia kecewa dengan gereja itu. Pada akhirnya dia memutuskan
untuk menafsirkan Alkitab walaupun tidak sekolah teologi. Banyak orang yang diajaknya untuk belajar Alkitab bersama. Dan banyak orang terpukau dengan apa yang telah disampaikan. Sehingga orang-orang percaya kepadanya dan dia menghitung sana sini di dalam Alkitab dan memutuskan bahwa Yesus tahun 1874 akan turun ke dunia. Ketika setiap jemaatnya dan dia menunggu-nunggu, wah waktunya sudah tiba, ini tahun 1874 Yesus akan datang ke dunia. Tetapi pada saat itu Yesus tidak datang juga. Dan jemaat-jemaat mungkin berkata kepadanya, Pak Pendeta, ini kok Yesus tidak turun ke dunia? Di mana dia? Apakah dia tidak turun? Mungkin Russell mengatakan, sabar dulu. Yesus ini sudah turun ke dunia, tetapi tidak sampai ke tanah menginjaknya, tetapi hanya di awan-awan saja. Semua orang terpukau, wah benar Pak Pendeta, menurut kitab Wahyu seperti itu. Kemudian dia menafsirkan lagi, pada tahun 1914 Yesus akan turun ke dunia dan dilihat oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan semua jemaatnya menunggu lagi. Dan pada akhirnya nubuatan atau perhitungan Russell ini tidak terjadi. Banyak orang yang kecewa kepada Russell. Tetapi tidak sedikit orang yang terus mengakui akan pemikirannya tersebut. Orang-orang ini sengaja terus mau disesatkan akan pengajaran yang tidak benar oleh Russell. Sehingga dia mengundurkan diri dan dia digantikan oleh hamba Tuhan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang pun, malaikat, Yesus pun tidak tahu kapan dia datang untuk yang kedua kali. Dikatakan hanya Bapa saja yang tahu. Mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak memberitahu akan kedatangannya yang kedua kali? Maka akan timbul dua konsep pemikiran negatif di benak manusia. Yang pertama, ketika Yesus memberitahu, zaman sekarang ini contohnya, Yesus datang mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Orang-orang akan pergi ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, melayani, melakukan perbaikan, bahkan menjual hartanya. Tujuannya apa? Mendapatkan kerajaan surga, tidak mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Artinya apa? Mereka melakukan semuanya itu bukan untuk Kristus, tetapi untuk surga. Dan inilah hal yang kurang tepat. Jikalau Yesus memberitahukan atau Allah memberitahukan kedatangannya yang kedua kali 100 atau 500 tahun lagi, mungkin kita pada saat ini berpikir, nanti dululah melayani Tuhan, nanti dululah berdoa kepada Tuhan, berbuat dosa sedikit-sedikit nggak apa-apa. Saya tidak akan mengalami penderitaan seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Santai saja, hidup bersenang-senang, nanti kalau sudah umur saya banyak, saya akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah dua konsep pemikiran yang salah. Kenapa Tuhan tidak memberitahu kapan dia datang? Supaya manusia terus memiliki tujuan yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan namanya. Ini adalah suatu hal yang indah bagi kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan misteri yang kita tidak tahu, supaya kita memiliki tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus dekat kepadamu. Yang kedua, bagaimana menyikapi akan hal ini? Janganlah anggap enteng akan kedatangan Tuhan. Janganlah anggap enteng akan kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-37, Yesus mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula
halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya apa? Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, tentunya Dia akan menghancurkan dunia ini. Seperti peristiwa di dalam Kejadian pasal 7 sampai ayat yang ke-9. Di mana seorang pribadi yang bernama Nuh memiliki hubungan bergaul dengan Allah yang begitu dekat. Sehingga dia dikenan oleh Tuhan dan Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu serta binatang-binatang. Maka engkau harus membuat bahtera supaya engkau selamat. Dan ketika Nuh membuat apa yang telah diperintahkan Tuhan pada saat itu, mungkin tetangganya datang, mungkin saudara-saudarinya datang dan berkata, hai Pak Nuh, engkau membuat apa? Hai Pak Nuh, apa yang engkau kerjakan? Hai Pak Nuh, apa yang engkau lakukan? Dan Nuh mungkin menjawab, aku telah membuat bahtera supaya menyelamatkan keluargaku. Dan mungkin orang-orang di sekelilingnya mengatakan, keselamatan seperti apa? Nuh mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air. Mungkin pada saat itu Nuh ditertawakan, diejek, bahkan dipermalukan. Kalau zaman sekarang bahasanya dibully, karena mereka melihat Nuh melakukan seperti yang tidak mereka lakukan, membuat hal aneh, yaitu bahtera yang sangat besar pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, terbuai akan kenikmatan dunia pada saat itu? Maka Nuh menutup pintunya, membawa anak dan mantu serta istrinya sehingga mereka dapat selamat. Orang-orang yang menganggap remeh, yang membuli dia dan juga tidak menganggap Nuh pada saat itu telah binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah menganggap enteng akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena apa? Dia sewaktu-waktu akan datang dan menyelamatkan orang-orang yang mengasihinya. Dan pada saat itu Yesus juga memberikan perumpamaan. Ada 2 orang yang bekerja di ladang dan ada juga 2 orang yang bekerja untuk menggiling gandum di batu kilangan pada saat itu. Dan di antara 2 orang ini, satu orang ini, yaitu laki-laki yang bekerja di ladang dan 1 perempuan yang bekerja menggiling gandum ini, mereka diselamatkan. Dan 1 yang bekerja di ladang serta 1 yang menggiling gandum ini tidak diselamatkan. Ini gambaran bagaimana umat pilihan Tuhan akan diselamatkan. Orang yang tidak dipilih Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan pada saat itu tidak akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, apa sih ciri-ciri orang yang pasti akan diselamatkan? Apakah ciri-ciri orang yang pasti akan diselamatkan? John Calvin mengatakan, mereka yang diselamatkan memiliki keteguhan hati yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Sekali lagi, mereka yang diselamatkan memiliki keteguhan hati yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Artinya mereka memiliki kekonsistenan iman di dalam dirinya. Ketika mereka telah percaya kepada Yesus, pada saat itu mereka akan terus percaya sampai ajal mereka menjemput. Artinya kesetiaannya dengan keteguhan hati mengikut Kristus ini menunjukkan dia sangat mengutamakan tentang kerohaniannya kepada Kristus. Orang yang menganggap sesuatu tidak serius atau enteng, maka ia akan cenderung mengabaikan, mengesampingkan, bahkan melupakannya. Jikalau seseorang memiliki keseriusan atau mengutamakan tentang pekerjaannya, dia akan cenderung lupa untuk makan, untuk beristirahat, dan juga mungkin lupa
untuk menjalin hubungan yang indah dengan keluarganya. Demikian dengan kita, kalau kita cenderung serius untuk melakukan hal-hal yang lain yang menyenangkan hati dan pikiran kita, kita akan menggampangkan, kita juga akan mengesampingkan, bahkan kita juga akan melupakan untuk membina kerohanian kita semakin baik kepada Tuhan. Kita akan mengesampingkan berdoa, mengesampingkan ibadah, mengesampingkan hal-hal yang membawa kehidupan kita dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah sekali lagi menganggap enteng akan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Mungkin besok, mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang untuk yang kedua kali. Tetapi hati yang mengutamakan Kristus dengan sungguh-sungguh serta keteguhan hati yang kuat sampai akhir, merekalah ciri-ciri orang yang diselamatkan. Sehingga pada ayat yang ke-42 Yesus mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari mana Tuhanmu datang." Kita tidak tahu dia datang, tetapi keseriusan hati dan kesungguhan hati akan terus membawa engkau kepada keselamatan yang kekal. Seriuslah dan jangan anggap enteng kedatangan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus memberikan gambaran lagi di mana kita adalah seorang tuan dan Yesus itu seperti pencuri. Kalau tahu seorang tuan bahwa pencuri akan datang, pasti dia akan memiliki suatu persiapan yang begitu luar biasa. Dia akan mungkin membayar penjaga untuk mengawasi rumah kita, dan juga akan membangun suatu tembok yang keras dan tinggi terbuat dari beton supaya pencuri tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Mungkin kita akan memelihara seekor binatang anjing yang sangat buas supaya ketika pencuri itu datang, anjing itu akan menggonggong dan menggigitnya. Kita juga akan mungkin pada zaman sekarang memasang CCTV. Ketika pencuri itu datang dari sudut rumah kita, kita bisa melihatnya. Dan mungkin kita akan membawa benda-benda yang mengamankan diri kita. Mungkin pistol, pisau, parang, mungkin juga stick baseball, yang dimana ketika pencuri itu datang, kita bisa memukul, melawan, bahkan juga menembaknya. Dan kita akan menempatkan barang-barang berharga kita di tempat yang aman. Ketika pencuri itu datang, tidak bisa mengambil apa yang kita miliki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan ingin menjelaskan, Yesus itu bisa datang secara tiba-tiba. Kita tidak tahu. Bahkan ketika kita lengah pun, dia bisa datang. Dan pada saat dia datang, kehidupan kita harus memiliki persiapan diri, memiliki iman yang kokoh, memiliki kasih yang tinggi, memiliki kepedulian, memiliki kebaikan, memiliki penguasaan diri, dan memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan mungkin kita juga bertanya, apa tanda-tanda pencuri itu datang atau Yesus itu datang ke dunia ini? Banyak orang berpikir seperti film, seperti beberapa orang yang mengatakan, dan bahkan saya juga melihat di salah satu siaran TV tahun 2000 sampai tahun 2001. Pada saat itu saya belum memiliki TV sehingga saya harus pergi ke tetangga saya untuk melihatnya. Dan di situ terlihat
menggambarkan akhir zaman itu begitu luar biasa, di mana orang-orang yang sebagian ketika berbelanja diambil, ketika naik mobil sebagiannya diambil dan yang lain tidak. Dan di situ juga menerangkan bahwa tanda akhir zaman itu adalah semua mata uang akan menjadi satu. Nanti tidak ada namanya dolar, ada ringgit, tidak ada namanya rupiah, nanti dijadikan satu mata uang yang sama untuk jual beli. Dan tanda yang kedua adalah antikristus, adalah orang-orang yang memiliki tanda di dahinya 666 dan juga di tangannya 666. Dan juga tanda yang ketiga bahwa orang yang mengikuti antikristus dipasangi benda di dalam tubuhnya, yaitu mungkin micro SD, nano SD yang sebesar biji nasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2013 atau tahun 2014 juga ada film yang menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah mereka diselamatkan, apa yang mereka terima di dalam kerajaan surga pasti diberikan. Bahkan pada saat itu ketika saya melihat film, pada akhirnya apapun yang mereka minta diberikan. Dan salah satu orang meminta ganja, Bapak Ibu, dan diberikan. Film itu berjudul This is the End. This is the End. Film ini cukup menarik, yaitu bergenre komedi. Nah, ini adalah suatu tanda-tanda yang telah dinyatakan, digambarkan oleh dunia-dunia. Tetapi tanda-tandanya apakah seperti itu? Tentunya tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan antikristus yang berdasarkan Alkitab, yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari kita buka Alkitab kita yang diambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi saya akan membacakannya ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Artinya antikristus, yaitu nabi-nabi palsu yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, telah ada sejak zamannya Yohanes. Paulus pun juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Artinya antikristus itu menyamar sebagai rasul-rasul, sebagai guru-guru, sebagai malaikat-malaikat, dan juga bahkan sebagai pelayan-pelayan. Tetapi kita harus mengujinya. Ketika tidak diuji berdasarkan ukurannya firman Tuhan, kemungkinan besar mereka adalah nabi-nabi, guru-guru, rasul-rasul, atau pelayan-pelayan yang palsu. Tetapi pada zaman di Korintus itu, banyak orang yang terpukau, terpesona oleh pengajar-pengajar palsu. Mungkin karena ucapannya yang begitu luar biasa, berkarisma dan lain sebagainya. Sehingga pada ayat yang ke-16, Paulus pun yang disebut rasul yang sejati dianggap rasul yang palsu. Orang yang menjadi rasul palsu ini
dianggap rasul sejati. Karena apa? Banyak orang terpukau dengan hal-hal yang demikian. Tetapi Paulus dengan rendah hati, yang gak apa-apalah dia dikatakan sebagai rasul palsu pada saat itu. Tetapi percayalah kepada Yesus. Itulah yang ingin Paulus katakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, antikristus itu terkadang dengan perkataannya, dengan pengajarannya, bahkan dengan perbuatannya seakan-akan seperti apa yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi sadar atau tidak kita sadari, perkataan mereka itu sedikit menyimpangkan iman kita kepada Tuhan dan membelokkannya supaya tujuan kita memuliakan nama Allah tidak terjadi. Dan tujuannya adalah untuk menyenangkan hati dan keinginan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah tentang antikristus zaman sekarang ini. Tanda-tandanya sudah terjadi dari zaman Yohanes sampai sekarang ini. Perbanyaklah belajar firman Tuhan. Bukan hanya mengutip ayat sini dan situ saja, tetapi bacalah firman itu dengan sungguh-sungguh. Caranya dengan mungkin satu perikop, mungkin satu pasal, mungkin satu kitab, sehingga kita bisa mengerti akan maksud isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak disimpangkan, tidak dibelokkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh terus lurus menjalankan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat banyak orang. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan ia datang karena Tuhan tidak memberitahu. Janganlah anggap enteng akan kedatangannya. Dan yang ketiga, persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Semakin setia, menyerahkan hidupmu kepadanya, taat, serta tunduk akan apa yang Tuhan inginkan. Serta layanilah dia dengan kasih serta ketulusan. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengasihi, memuliakan, dan menikmatinya. Sehingga hidup kita mendapatkan damai sejahtera dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur akan kemurahan-Mu. Engkau izinkan kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bentuklah hati kami, ajarlah hati kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga perasaan dan hati kami bukan apa yang kami inginkan, tetapi firman Tuhan yang menginginkan hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami, biarlah kedatangan yang kedua ini tidak mengkhawatirkan kami dan juga tidak menggelisahkan hati kami, tetapi sebaliknya memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, semakin mengasihi Tuhan dan semakin cinta Tuhan dalam hidup kami. Berkati, ajarkan kami untuk tidak disimpangkan oleh ajaran-ajaran yang kurang tepat, tetapi ajarkan kami untuk terus setia dan taat kepada firman-Mu. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.